Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SCC yang voltasenya naik turun. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Dan bagi sahabat yang baru berkunjung, silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi untuk bahan prakteknya ini saya menyiapkan 2 SCC. Ini masih bagus semua, kondisinya masih normal. Ini support baterai lithium dua-duanya, dan ini juga support untuk aki dua-duanya. Coba saya buka ya. Ini untuk SCC nya dulu. Ini SCC PWM 10 ampere yang warna biru muda, bukan biru tua. Ini normal, masih sering saya gunakan untuk kebutuhan konten. Coba kotaknya saya letakkan jauh ya. Kemudian ini SCC PWM 60 ampere warna hijau yang juga support baterai lithium. Ini juga normal. Untuk cut off-nya kedua SCC ini masih normal semua. Oh ya sahabat, untuk video ini full edukasi ya. Artinya saya buat video ini untuk bahan pembelajaran bagi sahabat yang mungkin mengalami masalah voltase di SCC naik turun. Nah, saya sendiri tidak mengalami itu. Bukan berarti tidak mengalami, tapi saya tahu masalahnya di mana. Nah, video ini saya buat full edukasi bagi sahabat yang mengalami voltase SCC naik turun. Oke, saya lanjutkan. Ini SCC sebagai bahan praktek. Kemudian, saya sudah menyiapkan step up, step down. Nah, ini saya fungsikan sebagai power supply untuk pengganti panel surya. Karena seperti yang kita ketahui, jika ngetesnya pakai panel surya, maka untuk arus yang masuk itu naik turun. Bisa jadi ketinggian, bisa jadi kerendahan. Dan itu repot menurut saya untuk bahan praktek pembelajaran. Ini nanti saya atur di voltase sekitar 18 volt. Ya sudah saya atur, tinggal dipasang. Kemudian di sini saya menyiapkan wattmeter DC. Saya pasang sebelum masuk ke SCC. Jadi tahu apakah kedua SCC ini cut off atau tidak. Dan saya juga menyiapkan voltmeter ini saya pasang di inputan baterai. Jadi apakah benar-benar protek atau tidak, itu nampak voltasenya di sini. Karena beberapa SCC yang kondisinya sudah tidak bagus, bisa jadi voltase di sini yang terbaca di sini tidak real seperti yang ada di voltmeter ini. Kadang tulisannya 14 volt tapi sebenarnya sampai 15 volt. Nah, kemudian untuk akinya saya menggunakan aki ini. Kelihatan ya? Ini aki sprayer 12 volt 8 Ah. Ketutup ya. Itu ya, 8 Ah. Oke. Ini coba saya singkirkan dulu sebentar ya. Oke, yang pertama saya perlu cek dulu untuk akinya. Berapa volt aki ini sebenarnya? Nah, coba saya ukur menggunakan voltmeter. Jadi sahabat juga ketika memasang nanti ataupun mengecek apakah ini akinya atau SCC-nya atau apanya yang bermasalah, perlu diikuti alurnya ini, urutannya ini. Jadi cek juga menggunakan voltmeter ataupun multimeter lain yang bisa mengukur
voltase akinya. Nah, coba diukur untuk akinya ini berapa volt. Oke ya, untuk voltase aki saya ini 12,7 volt. Ini tadi sudah saya cas penuh menggunakan charger aki, bukan menggunakan SCC ataupun panel surya. Nah, sahabat juga harus tahu voltase aki sahabat itu ketika dicas menggunakan adaptor charger khusus aki seperti ini, kemudian penuh dan dilepas ya, dilepas dari chargernya ini. Misalnya sahabat nggak punya, ya pokoknya dicas penuh akinya ini, benar-benar penuh dulu menggunakan pengecas apa saja selain SCC ya, karena kita nggak tahu apakah akinya atau SCC-nya yang bermasalah. Jadi usahakan untuk akinya ini dicas penuh dulu. Kemudian setelah dilepas, tunggu beberapa waktu, bisa 30 menit atau ya 1 jam. Perhatikan ukur voltasenya itu ada di berapa volt. Nah, untuk aki saya yang ini ada di 12,7 ataupun 12,8. Nah, sebenarnya untuk voltase segini, aki ini masih kuat powernya. Masih dikatakan bagus untuk voltase 12,7. Tapi apakah dengan voltase segitu untuk SCC-nya nggak naik turun atau gimana? Coba ini saya singkirkan ke sini dulu ya. Ya, saya susun lah maksudnya. Gini ya. Dan saya akan mengambil SCC yang kecil dulu. Ini 10 ampere. Ini coba saya pasang di aki ini, sekaligus sama voltmeternya. Nah, biasanya memang ada sedikit selisih antara voltase yang terbaca di SCC dan yang terbaca di voltmeter. Yaitu wajar karena memang alat ukur itu selalu selisih. Dan semakin bagus alat ukurnya, tentunya akan semakin akurat. Ini coba saya pasang ya. Ini saya coba yang kecil dulu. Nah, jangan di skip untuk tahu apa sih masalahnya kok bisa voltasenya itu naik turun. Oke, ini untuk akinya sudah terpasang. Dan untuk voltase yang terbaca, nah ini di SCC 12,8. Di voltmeter ini 12,7. Ya, tenang di 12,7, kadang juga main di 12,8. Pokoknya ya 12,7, 12,8, selisih 0,1 volt ya. Oke. Kemudian karena ini aki, coba saya set di B1. Kita cek di B1 dulu gimana keadaannya. Ini B1 ya. B1. Oke, kemudian saya pasang wattmeter ini ke SCC untuk mengetahui voltase dan watt yang masuk dari step up ataupun pengganti panel surya. Oke, ini sudah terpasang untuk wattmeternya. Coba saya letakkan dulu. Kemudian ini untuk step up-nya sebagai pengganti panel surya. Saya pasang ke baterai. Oke. Sudah menyala. Untuk
step up-nya. Selanjutnya, ini saya geser agak ke depan ya. Nah, gini aja. Kemudian saya pasang untuk kabel dari step up ini ataupun pengganti panel surya. Yang ini yang negatif. Nah, kemudian saya pasang lagi yang positif. Oke, nggak ada yang salah ya. Nah ini kelihatan ya untuk voltase di SCC naik turun. Nah, 14, berapa tadi? Nah, naik turun 14,3 paling tinggi, turun ke 13, berapa? Ya, 3 berhenti ya ini. Berhenti 13,3, kemudian mengecas lagi, naik turun begitu ya. Terus naik turun. Nah, gitu ya. Untuk di wattmeter juga terbacanya ketika di SCC mengecas itu ada 30-an watt yang masuk sebentar. Sebentar banget. Nah, ya. Sampai 30 watt. Kemudian cut off lagi. Nah, jadi untuk SCC ini cut off-nya bagus. Tapi untuk voltasenya naik turun. Nah, coba saya rubah ke B3. Karena untuk B2 itu settingan baterai lithium ion ya. Jadi biasanya untuk B2 itu cut off-nya di 12,6. Nah, ini saya naikkan ke B3. Oke. Nah, ini sudah di B3. Nah, masih sama ya. 14,4. Turun ke 13,5, naik turun. Di wattmeter juga ini bahkan masih ngecas ya. Ngecas terus. Ya. Nah, naik turun lagi, cut off. Nah, seperti itu. Untuk di voltmeter juga naik turun nih. 13,6. Naik 13,7. Nah, terus naik. Ya, naik turun ya. Untuk di voltmeternya. Nah, coba saya atur ya untuk tegangan penuhnya. Ini tegangan penuh di 14,6 ya. Coba saya turunkan ke paling bawah settingan untuk SCC ini. Ini coba saya lepas dulu ya. Nah, gitu. Coba saya atur untuk voltase penuhnya. Ini 14,6. Coba saya turunkan ke paling rendah dari yang bisa. Nah, untuk SCC ini ternyata 13,7 itu settingan paling rendah untuk penuhnya. Nah, coba saya pasang lagi ya. Ini akinya sudah di 13,2. Nah, di voltmeter 13,1. Coba saya pasang kabel dari panel suryanya. Oke, ini sudah terpasang. Naik voltasenya. Nah, naik turun. Sampai 13,7, berhenti, turun lagi, ngecas lagi. Ya, pokoknya seperti itu. Di wattmeter juga ini naik turun nih. Ada 18 watt, berhenti, 18 watt, berhenti. Arusnya juga seperti itu. Nih ya, ini untuk SCC ini. Ini cut off-nya bagus. Artinya SCC ini tidak blong, untuk remnya masih berjalan. Nah, saya coba di SCC hijau ini apakah seperti itu juga. Nah, jika di SCC PWM hijau yang ini bagus ngecasnya, nggak protek-protek, berarti SCC ini nggak cocok untuk baterai seperti ini. Saya lepas-lepas dulu ya. Coba saya pasang untuk SCC yang ini. Ini masih normal juga. Saya pasang kabelnya ya. Oke, ini untuk SCC-nya sudah terpasang ke baterai. Di sini terbaca 12,8. Untuk di voltmeter terbaca 13,0. Ada selisih agak jauh nih, sekitar 0,2 volt. Yang jelas
tahu ya berapa selisihnya. Kemudian coba saya pasang wattmeter ini ke sini dulu. Oke, untuk wattmeternya sudah terpasang. Sebelum saya jepit-jepitkan untuk dari panel surya, ini coba saya lihat dulu untuk settingannya. Nah, ini ada di B2, berarti ini baterai lithium ion ya. Coba saya rubah B1. Oke, saya simpan B1 dulu. Nah, untuk B1 itu penuhnya di 14,4 ya. Nah, gitu. Coba saya sambungkan untuk panel suryanya. Ini saya nyalakan dulu untuk supply-nya. Kemudian untuk kabelnya ini saya pasang ke wattmeter ini. Ini kutub negatif, yang ini yang positif. Nah, udah nyala nih. Seperti yang sahabat lihat, ini voltasenya naik turun. Untuk di wattmeter juga kadang masuk 50 watt. Wah, ngeri ini. Beberapa 0, sekian detik gitu ya, nggak sampai 1 detik masuk 3 amperan untuk di voltmeter. Nah, gitu juga naik turun, kelihatan ya. 13,4 berhenti sebentar ya, 13,4 naik ke 16an volt. Wah, serem nih, serem. Saya lepas dulu. Yang jelas ini naik turun voltasenya ya. Ini di B1 dengan voltase penuh di 14,4. Coba saya turunkan voltasenya. Nah, saya turunkan di bawah yang bisa disetting di SCC ini. Berapa paling bawah? Coba saya turunkan terus. Nah, untuk SCC ini bisa di 13 volt settingan penuhnya, paling bawah. Oke, coba saya hubungkan lagi ya. Ini untuk panel suryanya saya jepit sini. Oke, ini sudah terhubung. Apa yang terjadi? Nah, ternyata voltasenya masih naik turun. Di wattmeter juga ini naik turun, sempat terbaca di 60-an watt, 50 lebih bahkan ya, 58 sampai 60-an watt. 3 ampere, 3,6 ampere. Ini voltasenya sudah saya turunkan di 13 volt ya. Nah, ini untuk di voltmeter juga seperti itu. Ya, naik turun ya. Kemudian coba dirubah, ini saya cabut dulu. Coba saya rubah ke B3. Apakah settingan B3 juga akan seperti itu? Oke, ini B3. Untuk B3 penuhnya di 14,6. Harusnya 14,6 ini settingan untuk baterai lithium 4. Nah ya, saya jepitkan ya. Oke. Dan masih sama. Voltasenya juga naik turun. Iya, naik turun. Di sini sama. Masih masuk wattnya. Dari kedua SCC ini ketika dipasang ke baterai yang saya punya ini, voltasenya naik turun meskipun menggunakan settingan B1 ataupun B3, kedua-duanya untuk SCC ini. Nah, padahal SCC ini normal ya, normal, kedua-duanya normal. Ini coba saya buka lah ya, saya coba jelaskan kenapa sih kok naik turun.
Oke, saya lepas dulu, nanti salah pegang konslet. Oke, sahabat, coba saya jelaskan ya penyebab dari voltase naik turun di SCC yang masih bagus ini. Jadi meskipun sahabat beli SCC yang seperti ini 50 biji baru, efeknya juga akan sama. Jadi akan naik turun juga meskipun baru buka kotak, karena kondisinya baru. Meskipun baru yang sahabat beli, ya akhirnya juga voltasenya naik turun. Apa penyebab dari itu? Setiap SCC PWM yang murah seperti ini ya, yang support lithium, ini ada yang namanya float charging, ataupun kalau untuk LiPo 4 atau lithium ion namanya resume charging. Resume charging itu adalah ketika kita mengecas dan sudah penuh, maka untuk SCC ini cut off. Dan setelah cut off, dia voltasenya akan mengikuti keadaan voltase baterai. Kemudian biasanya untuk SCC PWM seperti ini, jika menggunakan baterai LiPo 4, itu resume charging ada di 13,8. Kemudian jika menggunakan baterai itu namanya float charging. Float charging itu juga ada di 13,8. Untuk SCC seperti ini, resume charging atau float charging itu ya mirip-mirip saja. Kalau untuk float charging digunakan untuk aki seperti ini. Jadi untuk pengecasan aki, voltase akan ditahan di 13,8. Ketika turun dari itu, maka langsung ngecas lagi. Begitu juga untuk baterai LiPo 4. Ketika turun dari 13,8, akan ngecas lagi. Oke, kita sudah paham ya. Jadi SCC itu ada batasan ketika sudah penuh, berhenti mengecas. Kemudian voltasenya akan mengikuti voltase baterai. Turun karena sudah tidak ada pengecasan. Nah, ketika turun dari 13,8, maka SCC ini akan mengecas lagi. Dan karena baterai ini penuh lagi ya, maka berhenti. Dan siklus itu akan terus berulang. Penyebabnya karena baterai yang saya punya atau mungkin yang sahabat punya, ketika sudah tidak mengecas itu voltasenya di bawah 13,8. Jadinya SCC mendeteksi untuk mengecas lagi. Nah, seperti yang punya saya sekarang ini 12,9. Harusnya di atas 13,8 supaya tidak terjadi pengecasan lagi. Nah, jika baterai sahabat ketika dicek menggunakan voltmeter ya, dicas penuh kemudian dicek menggunakan voltmeter, jika di bawah 13,8 kasusnya akan seperti tadi, voltase naik turun meskipun SCC-nya ini baru, normal semuanya. Sama, akan terjadi seperti itu. Nah, masalahnya untuk voltase 13,8 yang ada di SCC ini, yang katanya float charging ataupun resume charging, itu nggak bisa dirubah seperti halnya MPPT. Untuk MPPT bisa disetting, sementara ini nggak bisa, harus 13,8 dari bawaan pabrik, nggak ada untuk settingannya. Settingannya hanya settingan penuh, ya settingan reconnect untuk beban sama cut off beban. Untuk settingan float charging ataupun resume charging di sini nggak ada ya. Jadi itu masalahnya. Settingan bawaan pabrik itu 13,8. Sementara aki yang ada itu 12,9 atau di bawah 13,8 lah, itu kasusnya akan naik turun voltasenya. Jadi jika diukur setelah dicas itu ya, berhenti pengecasan, jika diukur voltase baterai ini di bawah 13,8, pasti, saya pastikan untuk SCC ini voltasenya naik turun. Meskipun ganti SCC 1000 kali yang model ini, ya akan tetap sama. SCC
yang lain kemungkinan yang murah-murah ya mirip-mirip seperti ini, voltasenya naik turun. Dan ini bukan salah SCC-nya ya, SCC-nya bagus. Dia mendeteksi untuk mengacas ulang ketika baterainya di bawah 13,8. Nah masalahnya, biasanya aki ini semakin lama kita gunakan, voltasenya akan semakin turun untuk standby-nya. Nah ini akan menyebabkan voltasenya naik turun. Itu penyebabnya ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya ketika menggunakan baterai seperti ini ya, utamanya baterai seperti ini, beli SCC yang MPPT, dipastikan nggak naik turun. Ada SCC murah kok, SCC MPPT POMR itu hanya 380, nggak sampai 400. Ya daripada sahabat ngira ini rusak, beli lagi, lama-lama juga tembus kok sampai 400. Kalau ganti SCC sering-sering, ngiranya ini rusak, padahal memang voltase akinya nggak bisa bertahan di atas 13,8. Dan itu penyebabnya adalah aki yang nggak bisa bertahan di atas 13,8. Yang menyebabkan voltasenya naik turun. Akinya masih bagus kok. Masih kuat untuk menyalakan inverter beban-beban. Is oke, bagus. Ini juga saya anggap bagus. Punya saya ini masih bagus. Kadang saya gunakan untuk lampu masih kuat semalaman. Saya gunakan untuk nyemprot menggunakan sprayer juga masih kuat. Tapi masalahnya untuk SCC seperti ini nggak bisa digunakan ketika baterai sudah di bawah 13,8 untuk standby-nya. Ujung-ujungnya voltasenya naik turun. Oke sahabat, jadi untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian dulu ya. Ya semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat yang mengalami masalah seperti ini. Ini saya buat full edukasi. Jadi saya nggak mengalami masalah seperti ini. Saya tahu aki saya ini sudah nggak mampu ataupun nggak bisa menggunakan SCC seperti ini. Jadi saya nggak pakai SCC ini lagi. Ada solusi lain jika sahabat menggunakan baterai yang kecil-kecil seperti ini. Sahabat bisa menggantinya pakai step down. Nah step down itu lebih cocok jika akinya di bawah 13,8. Sahabat setting berapa kira-kira aki penuhnya itu setelah dilepas, voltasenya berapa. Misalnya bertahan di 13,5, setting di 13,5 untuk step down-nya. Jadi bisa benar-benar penuh, nggak protek-protek seperti ini. Tapi kalau akinya besar, nggak bisa menggunakan SCC seperti ini. Beli MPPT. Karena jika terus-terusan beli ini yang nganggur, akhirnya ngira ini rusak, kesel, dibanting, malah rugi. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, silahkan cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan beberapa link yang mungkin bisa sahabat kunjungi. Untuk di koleksi Shopee saya, sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.